Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gaksindi Widiari dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran agama Hindu, khususnya materi Dasa Yama Brata. Berikut adalah peta konsep dari materi Dasa Yama Brata yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian, lalu ada manfaat, ada bagian-bagian, ada contoh-contoh penerapan, dan kaitan ajaran Dasa Yama Brata dengan karakter budi pekerti luhur. Yang pertama adalah pengertian Dasa Yama Brata. Kata Dasa Yama Brata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu Dasa, Yama, dan Brata. Dasa berarti 10, Yama berarti pengendalian, lalu Brata atau Vrata berarti keinginan atau kemauan. Maka dari itu, Dasa Yama Brata adalah 10 langkah pengendalian diri untuk menghilangkan keterikatan, mengikis pikiran jahat, memupuk dan mengembangkan pikiran positif. Dengan kemampuan mengendalikan pikiran, niscaya segala bentuk ucapan dan perbuatan jasmani pasti lebih terarah. Lalu selanjutnya adalah manfaat Dasa Yama Brata. Manfaat dari ajaran Dasa Yama Brata ini adalah dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan sikap yang dimotivasi, dengan sifat-sifat sabar, dan dapat menasehati diri sendiri. Berikut saya berikan bagian-bagian Dasa Yama Brata. Yang pertama adalah Anresangsya atau Arimbawa, artinya tidak mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah Kesama, artinya suka mengampuni dan tahan uji dalam kehidupan. Lalu yang ketiga ada Satya, setia kepada ucapan sehingga menyenangkan setiap orang. Lalu yang keempat adalah Ahimsa, tidak membunuh atau menyakiti makhluk lain. Yang kelima adalah Dhamma, yaitu mampu menasihati diri sendiri. Lalu yang keenam adalah Arjawa, jujur dalam mempertahankan kebenaran. Lalu yang ketujuh adalah Priti, adalah kasih sayang dan sayang terhadap sesama makhluk. Yang kedelapan adalah Prasada, adalah berpikir dan berhati suci dan tanpa pamrih. Lalu yang kesembilan adalah Madhurya, yang berarti ramah tamah, lemah lembut, dan sopan santun. Lalu yang ke-10 adalah Mardawa, yang berarti rendah hati, tidak sombong, dan berpikir halus. Selanjutnya, saya presentasikan tentang contoh-contoh penerapan ajaran Dasa Yama Brata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ajaran Anresangsya, dapat dilihat di sini adalah dengan memberikan tempat duduk kita di dalam bus atau angkutan umum kepada orang tua atau orang hamil. Lalu contoh dari penerapan Kesama adalah memaafkan kesalahan teman. Selanjutnya adalah contoh dari Satya. Contohnya adalah selalu jujur dan tetap melakukan kebenaran. Lalu adalah contoh dari Ahimsa, dengan contoh tidak membunuh binatang sembarangan. Lalu ada contoh dari Dhamma, yaitu merenungkan perbuatan yang telah kita lakukan hari itu sebelum tidur sebagai evaluasi diri. Lalu ada contoh dari Arjawa, yaitu dengan tidak mengaku dan mengatakan diri paling benar. Lalu ada contoh dari Priti, dengan mencintai sesama makhluk hidup. Lalu contoh penerapan dari Prasada adalah membantu orang tanpa pamrih. Contoh dari Madhurya sendiri adalah selalu sopan dan santun kepada orang tua. Dan contoh dari Mardawa adalah selalu rendah hati dan tidak sombong. Berikut adalah ajaran Dasa Yama Brata dalam pembentukan karakter yang luhur. Yang pertama, Anresangsya berarti tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, manakala terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak, maka kepentingan pribadi selalu dinomorduakan. Seperti apabila ada tetangga yang terkena musibah sakit, kita harus cepat membantu dengan mendapatkan bantuan dokter. Lalu yang kedua ada Kesama, berarti tahan akan panas dan dingin. Di dalam kehidupan ini, setiap orang harus berusaha untuk menerapkan sifat-sifat pengampun, pemaaf, serta sabar dan tahan uji tersebut.
Orang-orang yang baik adalah orang yang suka mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Dengan sifat pemaaf pula, kita akan merasakan ketenangan karena tidak menyimpan dendam. Selanjutnya adalah satya, berarti tidak berkata bohong. Orang-orang yang memiliki sifat ini tidak akan pernah berkata bohong, selalu bersifat setia terhadap apa yang telah dikatakan, dan tidak suka pada kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Jujur adalah salah satu nilai budi pekerti luhur, karena dengan kejujuran kita akan terhindar dari dosa-dosa dan kejahatan. Lalu ada ahimsa, berarti berbuat bahagianya makhluk sesama ciptaan Tuhan. Secara kodrat manusia ingin hidup bahagia. Mereka tidak ingin menderita dan bahkan kalau boleh mereka tidak mendapatkan ingin rahmat panjang umur, ingin hidup lama. Adapun tujuan mencapai kebahagiaan setiap makhluk hidup itu dapat dilakukan dengan tidak membunuh dan menyakiti makhluk hidup lainnya. Lalu ada dhamma, berarti sabar serta dapat menasihati diri sendiri. Orang sabar tahu akan biasanya mengalami keselamatan. Sering terjadi kegaduhan dalam suatu keramaian akibat penonton kurang sabar. Begitu pula orang kaya sering menjadi miskin karena orang tidak menasihati dirinya untuk tidak berjudi. Kurang sabar tidak dapat menasihati diri sendiri, dapat menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya ada arjawa, berarti tulus hati dan terus terang. Orang yang bersifat tulus hati berarti juga tulus ikhlas. Orang yang memiliki sifat yang tulus sampai kapanpun hatinya akan tetap sama. Sifat tulusnya tetap akan terlihat menonjol dalam dirinya. Lalu ada priti, berarti sangat welas asih. Sikap welas asih akan dapat menyelesaikan semua permusuhan dan kebencian. Dunia akan aman kalau setiap manusia memancarkan perasaan welas asih. Tanpa welas asih, kita tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang besar. Lalu ada prasada, berarti kejernihan hati. Pikiran adalah sumber segala perbuatan, maka ia harus terhindar dari hal yang buruk, kotor, tercela, dan yang lainnya dengan cara mengendalikannya. Dengan pikiran dan kejernihan hati, kita akan dapat melihat dunia dengan lebih baik. Tidak akan ada rasa jelek dan kesal dalam hati. Lalu selanjutnya adalah madhurya, berarti manis pandangan dan manis perkataan. Orang-orang harus mempunyai sifat ramah tamah, lemah lembut dan sekali-kali tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Perkataan yang suci dan perbuatan yang suci harus selalu dikedepankan. Lalu yang terakhir adalah mardawa, berarti kelembutan hati. Sifat rendah hati bukan berarti rendah diri. Orang yang mempunyai budi pekerti yang luhur mengantarkan yang bersangkutan dengan banyak teman, disayangi oleh lingkungannya, dan dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Salah satu perbuatan yang luhur adalah bekerja penuh pengabdian, serta tidak tinggi hati atau angkuh. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.